inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia. Kalau kita bicara mengenai judul kita hari ini, rekan ASN Jakarta dan Warganet, adalah transformasi indeks profesionalitas ASN. Nah, berarti kalau ada indeks profesionalitas ASN, berarti sebenarnya profesionalitas itu bisa diukur ya Bu ya. Lalu apa nih yang dimaksud dengan indeks profesionalitas ASN Ibu? Oke, yang dimaksud dengan indeks profesionalitas ASN di sini sebetulnya adalah suatu instrumen yang digunakan sebagai alat ukur secara kuantitatif saat ini ya. Masih kuantitatif karena kita belum melakukan hasil penilaian by assessment. Idealnya menggunakan assessment. Jadi secara kuantitatif untuk menilai tingkat profesionalitas ASN dan digunakan sebagai evaluasi dan pembinaan profesionalitas ASN itu sendiri. Oh, jadi ASN profesionalitas itu nggak bisa semata-mata kita ngomong kita profesional begitu ya? Ternyata ada indeksnya gitu, ada alat ukurnya. Solusi empati tegas inovasi Anda. 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 Ayo warga Jakarta, kita urus izin tanpa calo. Karena di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Rekan ASN Jakarta dan Warganet berbicara mengenai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tentunya tidak terlepas dari berbagai macam perlombaan Agustusan. Ini mulai dari lomba tarik tambang, lomba balap karung, lalu ada lomba panjat pinang. Apalagi ya tim kreatif ya, lomba apa lagi nih? Masukin belut ke botol, wah menarik tuh. Lalu ada apa lagi nih lombanya nih? Jaga lilin, emang ada ya lomba jaga lilin ya? Lalu ada lomba apa lagi nih kira-kira nih? Wah, ini nih salah satu lomba yang viral nih akhir-akhir ini, lomba nangis gitu. Kalau saya ikutan mungkin saya juga akan mencurahkan semua perasaan saya di situ ya. Lalu ada lomba apa lagi nih tim kreatif nih? Gendong suami. Lomba apa? Gendong suami. Lomba gendong suami. Wah, ini kayaknya untuk yang terakhir kayaknya harus kita panggil ya ngomong lomba gendong suami, karena dia sendiri doang yang ngomong nih ya. Boleh dong kita masuk, boleh ya? Boleh ya tim kreatif kita masuk. Ada tadi yang ngomong lomba gendong suami. Wah, Widi yang ngomong. Wah, silakan Widi. Tadi lomba gendong suami ya Wid ya? Ada tuh ya? Ada ya? Emang suaminya kagak berat digendong? Berat mah kagak, Pak. Cintanya yang berat. Cintanya yang berat. Jadi konsepnya bagaimana nih lomba gendong suami nih, Wid? Ya, jadi tuh pesertanya tuh para bini-bini yang tangguh tuh, Pak. Tuh. Tangguh tuh maksudnya? Yang kuat-kuat gitu. Oke. Mereka tuh akan menggendong suaminya dari garis start sampai finish. Nah, lomba ini tuh diadakan untuk merayakan perjuangan perempuan yang juga turut berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Luar biasa. Ini ide dari Widi ya. Terima kasih ya Widi ya, inspirasi, sangat menginspirasi nih untuk kita lomba 17-an nanti. Sebenarnya ini dari Pak RT saya, Pak. Oh, Pak RT. Ya, tapi Pak RT-nya itu abang saya. Oh, Iya. oke. Berarti terima kasih buat Abang Widi Nanya ya. sama saya. Oh, kenapa tuh? Kan dia nanya ke saya, saya kasih ide. Nah, ini dari saya. Oh, berarti bener dong. Terima Iya. kasih Widi ya, luar biasa. Nggak mau ngomong hidup perempuan Indonesia lagi, Wid? Hidup perempuan Indonesia. Luar biasa ya. Widi, sebelum kamu kembali bertugas nih, Wid, terakhir nih. Tadi kan kamu bilang kan suami kamu nih berarti dicintakan ya. Nah, kalau misalnya dia nonton hari ini nih tayangan kita, Wid, apa nih yang mau kamu sampaikan ke suami kamu tercinta nih, Wid? Suamiku, jangan lupa nanti pulang kerja bawa martabak ya. 2. 2 martabaknya ya.
nggak cukup A1 mah. Ya. Terus Paldi, Hmm. Paldi kan jago pantun nih. Widih. Bisa kali bagi pantun buat laki saya. Ikutin ya. Iya. Ikan hiu ngemil banana. Ikan hiu ngambil banana. Cakep. I love you Tiljana. I love you, Nanana. Bukan, salah. I love you Tiljana. I love you, Tiljana. Oke, ulang Pak, ulang. Ulang ya. Salah. Untuk suamiku, ikan hiu ngemil banana. Cakep. I love you, Tiljana. Merdeka. Luar biasa. Widi, silakan kembali ke Udah, tempatnya, Pak. Udah, ke tempat cukup. semula ya. Makasih, Pak, ya. Makasih ya Widi ya. Wah ini semakin semangat kita ya rekan SN Jakarta dan warganet. Boleh dong kita beri apresiasi sekali lagi nih untuk Widi, luar biasa ya. Dan juga apresiasi untuk suaminya Widi dan juga abangnya Widi tadi Pak RT ya. Baik rekan SN Jakarta dan warganet, kemerdekaan Indonesia ini tidak dapat diraih tanpa perjuangan para pahlawan bangsa yang dengan gigih melawan penjajah, mempertaruhkan jiwa dan raganya. Nah, adapun salah satu pahlawan nasional yaitu Gusti Raden Mas Doro Jatun atau yang dikenal sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau merupakan pegawai negeri sipil pertama di Indonesia. Salah satu pengorbanan beliau yakni dengan menyumbang kekayaannya sekitar 6 juta gulden untuk membiayai pemerintahan pada masa blokade ekonomi yang dilakukan Belanda. Tentunya semangat pengabdian Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini terus menjadi teladan bagi kita semua, khususnya suri teladan bagi seluruh aparatur sipil negara. Belum kita beri tepuk tangan apresiasi untuk seluruh pahlawan bangsa. Nah tentunya rekan SN Jakarta dan warganet, pertanyaan selanjutnya yakni seperti apa potret pengabdian dan profesionalitas ASN masa kini. Nah untuk menjawabnya sudah hadir di studio podcast Rabu Belajar Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Sri Gantini Esos MAP. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aldi. Apa kabar hari ini Bu Sri? Alhamdulillah baik, Mas Aldi. Baik ya, semangat ya. Merdeka Semangat. Bu Sri ya. Merdeka, masih ya? suasana kemerdekaan Masih suasana ya. kemerdekaan ya, masih semangat seperti Widi tadi ya. Iya. Bu Sri, berkaitan dengan kemerdekaan nih, suasana Iya. perayakan HUT kemerdekaan. Tadi teman-teman juga udah ceritain ada beberapa lomba-lomba, tadi ada lomba gendong suami gitu ya, lomba lain-lainnya. Nah, kalau buat Bu Sri, lomba 17-an Agustus nih yang paling berkesan buat Bu Sri ini sepanjang usia hari ini. Apa nih lomba 17-an yang paling berkesan nih Bu Sri nih? Oke, apa ya Mas Aldi ya? Sepanjang usia ya. Sepanjang usia. Sepanjang usia saya mungkin lomba makan kerupuk ya Mas Lomba Aldi ya. makan kerupuk. Wah, standar banget Bu. Kenapa berkesan nih lomba makan kerupuk nih? Karena kalau lomba makan kerupuk saya bawa rendang Wah, sekali. luar biasa. Kayak beri tepuk tangan lah. Nih, ASN emang harus inovasi. Jadi kalau mau makan kerupuk bawanya rendang. Jadi nggak Iya, keselak gitu nggak ya keselak kerupuk ya. ya. Bawa air minum ya. Bawa air minum dan dikasih rendang jadi enak gitu ya kerupuknya. Jadi menang. Bu Sri, seperti apa nih sosok ideal seorang ASN masa kini Bu? Tadi kan kita sudah ada gambaran Sultan Hamengkubuwono IX itu pada zaman dulu dia belum ada gaji 13 nih Bu ya. Dia menyumbang 6 juta gulden. Lalu sosok ASN profesional masa kini itu seperti apa nih Bu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara Bu Sri? Baik Mas Aldi, mungkin sosok ideal ASN profesional saat ini ya, kalau Ya. kita tadi dari sejarah ya, saat ini harus memiliki integritas, berorientasi pelayanan yang tinggi, serta memiliki wawasan global, sehingga ASN tersebut dapat mendukung kinerja organisasi. Dalam hal ini juga organisasi akan menjadikan organisasi yang berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan prima dan memuaskan bagi stakeholdernya. Baik, jadi itu gambaran umum begitu ya, Iya. seorang ASN profesional. Tapi kalau kita bicara mengenai judul kita hari ini rekan SN Jakarta dan warganet adalah transformasi indeks profesionalitas ASN. Nah, berarti kalau ada indeks profesionalitas ASN berarti sebenarnya profesionalitas itu bisa diukur ya Bu ya. Lalu apa nih yang dimaksud dengan indeks profesionalitas ASN nih Bu?
Oke, yang dimaksud dengan indeks profesionalitas ASN di sini sebetulnya adalah suatu instrumen yang digunakan sebagai alat ukur secara kuantitatif saat ini ya. Masih kuantitatif karena kita belum melakukan hasil penilaian by assessment. Idealnya menggunakan assessment. Jadi secara kuantitatif untuk menilai tingkat profesionalitas ASN dan digunakan sebagai evaluasi dan pembinaan profesionalitas ASN itu sendiri. Oh, jadi ASN profesionalitas itu nggak bisa semata-mata kita ngomong kita profesional begitu ya? Iya. Ternyata ada indeksnya gitu, Betul. ada alat ukurnya. Betul. Lalu dimensinya apa saja, Bu? Dimensi yang diukur dari indeks profesionalitas ASN ini, Bu? Oke, dalam indeks profesionalitas ASN itu ada 4 dimensi yang diukur. Yang pertama adalah dimensi kualifikasi. Ini melihat kesesuaian terkait dengan kualifikasi pendidikan seorang ASN saat yang bersangkutan akan melamar jabatan sebagai ASN, menduduki jabatan. Yang kedua adalah dimensi kompetensi yang dilihat dari riwayat pengembangan kompetensi yang bersangkutan selama yang bersangkutan juga menduduki jabatan. Yang ketiga adalah dimensi kinerja, melihat terkait dengan hasil pengukuran kinerja yang bersangkutan. Dan yang keempat adalah terkait dengan dimensi disiplin, melihat terkait dengan riwayat penjatuhan hukuman disiplin bagi seorang ASN. Jadi tadi ada 4 dimensi rekan ASN Jakarta, kalau saya bisa menangkap gitu Betul. juga ada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, kinerja dan juga disiplin. Nah, ini penilaiannya sama semua atau beda-beda? Bagaimana cara mengukurnya nih, Bu? Oke, jadi ada komposisi penilaian yang berbeda setiap Oh, dimensi. Yang pertama, oke. kualifikasi pendidikan ini bobot penilaiannya adalah 25%. 25% 25% pendidikan. Nah, pendidikan yang dimaksud seperti apa nih, Bu? Pendidikan yang dimaksud ini adalah kesesuaian dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Misalkan dia seorang pelaksana. Pelaksana ini pendidikan minimalnya adalah SLTA. Sehingga dia akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan persyaratan jabatannya. Ketika dia pendidikannya lebih tinggi lagi akan mendapatkan nilai yang lebih 25 nilainya. Berarti kalau misalnya misalnya kalau misalnya tukang sapu jalan misalnya Oke, ya, iya. dia punya pendidikannya misalnya S1, itu tetap bisa dihitung atau bagaimana? Tetap bisa dihitung. Tetap bisa dihitung Misalkan dia peningkatan. sebagai penyapu jalan itu jabatannya adalah pelaksana Ya, ya. Berarti misalnya. syarat minimal adalah SLTA. Ya, oke. Dia akan mendapatkan nilai sesuai dengan persyaratan jabatannya. Dia seorang penyapu jalan ternyata memiliki pendidikan lebih tinggi. Punya ijazah dia Wah, sekolah, dia sekolah gitu kan. lagi, Misalnya gitu dia kan, sambil sekolah lagi. sambil bekerja sambil sekolah. Nah, itu Ya. ada perhitungannya juga Nanti berarti kan ya? Nanti nilainya akan meningkat menjadi 25. Oke, berarti peningkatan pendidikan itu suatu hal yang sangat penting juga buat ASN ya, Bu ya. Lalu dimensi udah clear nih, dimensi kualifikasi. Ini harus clear Itu banget nih, sebagai Bu. bagian transformasi ya, karena Iya. karena sebelumnya tidak berbasis pada jabatan. Oh, sebelumnya Jadi bukan iya. jabatan. Sebelumnya berbasis pada pendidikan S1, S2, S3. Misalkan S1 Apapun jabatannya apapun gitu. jabatannya Oke. tidak dikaitkan dengan persyaratan jabatan. Nah, dalam transformasi ini itu dikaitkan dengan persyaratan jabatan. Kenapa tadi nilainya menjadi meningkat meskipun yang bersangkutan adalah jabatannya pelaksana misalkan seperti itu. Baik, Mbak, ini udah sangat clear nih terkait dengan dimensi kualifikasi. Lalu dimensi kompetensi. Berapa nih, Bu? Bobotnya nilainya, ya? Bobotnya Bobotnya adalah 40. 40. Berarti tadi kualifikasi 20, 25, kompetensi 40, berarti udah 65 tuh ya. Iya. Nah, kompetensinya maksudnya seperti apa nih, Bu? Ini gede juga nih kompetensi nih. Kayaknya kita harus kerja nih rekan ASN Jakarta warganet ya, bobot ini ya. Ini merupakan memang bobot tertinggi Oh, untuk bobot dari tertinggi 4 justru dimensi ya? tersebut ya, bobot Oke. tertinggi 40%. Mungkin langsung dikaitkan dengan transformasinya saja Baik, ya Mas Aldi baik, ya. baik. Jadi nah saat ini terkait dengan transformasinya bukan hanya banyaknya pengembangan kompetensi yang dilakukan, tetapi bagaimana hasil pelaksanaan pekerjaannya, sehingga di sini dikaitkan dengan predikat kinerja yang bersangkutan. Ini akan menjadi nilai dasar di dalam perolehan nilai dimensi kompetensi. Mungkin ketika kita hanya mengejar terkait dengan banyaknya pelatihan, dalam satu unit ada yang menjadi spesialisasi diklat gitu kan, karena yang bersangkutan tidak berkinerja terus menerus menjadi spesialisasi diklat. Tetapi orang yang berkinerja di sini tertahan tidak mengikuti pelatihan karena sangat dibutuhkan oleh organisasi. Janganlah dia yang didiklatkan, nanti tidak ada pekerjaan tersebut yang melaksanakannya. Sehingga di sini dikaitkan antara hasil pelaksanaan pekerjaan dengan pengembangan kompetensi. Jadi ketika diukur dua-duanya nilai indeksnya akan meningkat. Kalau awalnya tadi yang spesialisasi diklat tetapi kinerjanya tidak baik, dia akan nilai IP-nya akan tinggi.
Tetapi bagi yang kinerjanya bagus, tidak ada kesempatan untuk melakukan pengembangan kompetensi, nilai IP-nya menjadi rendah. Nah, Itu untuk zaman dulu. Sebelumnya. Berarti banyak juga sih itu Bu yang kayak gitu. Jadi kerjanya diklat mulu gitu ya, ya. terus begitu diklat terus, Diklat. nilai IP Halo. menjadi bagus. Langsung disapa aja nih Bu. Iya. Jangan-jangan Oh, jadi ada nggak boleh spesialisasi diklat ya. Nggak, spesialisasi diklat ya. Jadi sebenarnya nggak boleh ya. Artinya kalau kita Iya. dikasih diklat terus juga artinya diklat itu harus disesuaikan dengan kinerja kita gitu. Harus berbanding lurus betul. dengan kinerja. Karena Nah, kan kalau pengembangan kompetensi ini bagian dari penghargaan ketika predikat kinerja juga bagus, hasil kinerjanya bener bagus. tuh Bu. Jadi gitu kalau kan. dia kinerjanya bagus, harusnya dia yang dikasih diklat, yang dikasih kesempatan untuk mengembangkan Mengembangkan kompetensinya. Nah, kalau dimensi kompetensi ini dengan transformasi ini artinya itu diperhitungkan. Bagaimana cara memperhitungkannya nih? Iya, ini diperhitungkan menjadi lebih adil. Tadi yang pertama kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kedua terkait dengan kompetensi ini juga dikaitkan dengan perolehan predikat kinerja yang bersangkutan. Sehingga keduanya mendapatkan penilaian. Kalau dulu kan yang hanya mendapatkan penilaian bagi mereka yang dikembangkan kompetensinya saja, tidak dilihat dari kinerja yang bersangkutan. Sekarang menjadi lebih adil, dua-duanya mendapatkan. Padahal dia sebenarnya penilaian. jarang kerja di kantor, tapi Iya. kebanyakan diklat, tapi kompetensi malah tinggi. Nah, itu justru tidak untuk transformasi saat ini itu tidak dilihat seperti itu, Tidak begitu dilihat harus seperti disesuaikan dengan kinerjanya. Salah satunya mungkin yang diangkat di dalam jabatan manajerial ya. Manajerial. JPT Pratama, administrator, kesempatan diklat itu kan tergantung dari kuota, tergantung juga terkait dengan biaya anggaran ya. Nah, mungkin belum tentu ketika yang bersangkutan diangkat langsung diklatkan. Begitu dinilai IP-nya, kalau kita tidak kaitkan dengan kinerjanya, nilainya akan menjadi rendah. Tetapi ketika kita kaitkan dengan perolehan hasil kinerjanya, sudah ada nilai dasar untuk penilaian dimensi kompetensi tersebut. Wah, luar biasa nih Ibu hari ini datang ke podcast Rabu Belajar. Mungkin setelah ini teman-teman di kepegawaian akan banyak yang datang untuk minta diklat ya. Saya berkinerja, saya harus diklat. Kita tutup tangan lah buat kompetensi ASN, ini luar biasa. Jadi teman-teman gak boleh milih yang justru tidak berkinerja dikasih diklat, tapi justru yang berkinerja terus Dikasih kesempatan ya. Dikasih kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Ini sangat menarik, ini sangat adil Bu. Lalu dimensi ketiga. Dimensi ketiga terkait dengan kinerja. Kinerja tadi ya, kinerja. Kalau kinerja memang setiap tahun kita harus dinilai terkait dengan kinerjanya gitu kan. Jadi ini tidak dilakukan perubahan karena basisnya adalah data. Ketika misalkan ASN tersebut sudah dinilai kinerjanya, diupdate data kinerjanya itu sudah menjadi bagian daripada penilaian. By sistem sudah dinilai. Tadi kan kualifikasi 25%, kompetensi 40%. Kinerja ini berapa persen Ibu? 30%. Baik, lalu dimensi yang terakhir disiplin, berarti hanya kurang 5%. Ya. Oh, jadi disiplin itu hanya 5%. Hanya 5%. Ini bagaimana Kan penjelasannya, kita Bu? tidak mengharapkan seorang ASN itu terkena hukuman disiplin kan, Benar. karena tadi sosok idealnya adalah mereka berintegritas ya, memiliki moralitas, sehingga kita tidak berharap mereka kena hukuman disiplin. Jadi hanya 5% untuk disiplin. Nah, transformasi yang dilakukan terkait dengan dimensi ini sebelumnya seperti apa? Kalau Bu? yang untuk di kinerja kita tidak melakukan perubahan. Kalau untuk yang disiplin kita hanya mengukur 1 tahun terakhir. Jadi biasanya kan 3 tahun gitu ya, 3 tahun terus menerus nempel nilainya. Saat ini hanya 1 tahun terakhir. Hanya 1 tahun terakhir hukuman disiplinnya itulah yang menjadi kredit poinnya dia, begitu ya. Baik, jadi kalau 2 tahun belakang itu sudah tidak dilihat Sudah lagi. tidak dilihat lagi. Karena sudah mendapatkan Sudah ada ganjaran penilaian juga sih kinerja ya. juga. Sudah Baik, luar biasa. dievaluasi. Kita beri tepuk tangan lah ini baru awal saja sudah sangat dalam Bu Sri, ini luar biasa sekali. Teman-teman BKN ya, kalau ketemu teman-teman BKN, ketemu pejabat BKN nih, jadi pikiran itu langsung zup 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 gitu ya. Langsung to the point. Baik, Bu Sri, tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan transformasi mengenai profesionalitas ASN. Jadi ada beberapa transformasi yang sudah dilakukan, baik dari dimensi kualifikasi, lalu ada dimensi kompetensi, ada dimensi kinerja, dan juga dimensi disiplin. Nah, ini nilai-nilainya saya bisa rangkum lagi nih, mungkin Bu Sri bisa koreksi kalau salah. Jadi kualifikasi itu 25%, tekanan senjata warganet, kompetensi itu 40%, lalu kinerja itu 30%, sementara disiplin itu hanya 5%. Benar ya Bu ya? Beri tepuk tangan lah buat saya, luar biasa.
Baik, Bu Sri, lalu bagaimana nih hasil pengukuran dengan formulasi atau yang sudah ditransformasi ini? Ada hasilnya nggak nih Bu yang sudah terlihat nih? Bagaimana Oke. gambaran hasilnya dan mengapa hal itu penting untuk birokrasi modern saat ini Bu? Oke, baik. Kalau kita melihat hasilnya, ini hasil masih sementara, Mas Aldi, karena kita masih berproses untuk pengukuran indeks profesionalitas ASN khususnya untuk yang tahun 2023. Ini pemutakhiran data kita tutup sampai dengan 31 Agustus 2024. Jadi di sini juga 31 Agustus Oh, 2024. Sehingga di sini juga ada kemungkinan instansi untuk masih meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN-nya ya. Dan dengan formulasi yang baru alhamdulillah sudah mengalami kenaikan sebesar 12% dibanding dengan hasil penilaian sebelumnya, sehingga rata-rata secara nasional ini ada di 71,09. Sudah meningkat. Sudah meningkat profesionalitas ASN diukur dengan cara yang benar justru ya. Diukur dengan metode yang kita anggap mendekati. Mendekati karena kan sesungguhnya metode yang harus diambil adalah assessment center, tetapi hasil daripada assessment ya. Tetapi saat ini dari 4 juta PNS datanya baru sekitar 170.000 ada hasil assessmentnya, sehingga untuk sementara kita masih mengkaitkan dengan data kinerja. Baik, berarti artinya ketika dilakukan transformasi ini justru kinerja ASN kita malah tadi meningkat ya Bu ya. Iya, betul. Justru Menjadi sebenarnya bagian sebenarnya di penilaian. luar sana masih banyak ASN-ASN ini yang profesionalitas gitu ya, yang benar-benar menjaga profesionalitasnya dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan juga disiplin. Luar biasa. Ini salah satu gebrakan yang sangat luar biasa menurut saya sangat tercengang gitu ya, bahwa BKN mampu memikirkan kita nih rekan ASN Jakarta Warganet dikasih formulasi yang benar-benar menurut saya sangat adil. Bu Sri, terima kasih. Lalu ada nggak nih tipsnya untuk ASN dalam menjaga nilai indeks profesionalitasnya ini agar tetap tinggi atau bahkan sangat tinggi begitu Bu? Oke. Ada tipsnya nggak nih Bu? Mungkin ini ada dua ya Mas Aldi ya. Ada dua ya? Bukan hanya kalau misalkan kita bicara indeks profesionalitas Iya. ASN, bukan hanya dari ASN-nya tapi juga dari pengelola kepegawaian. Oh, itu Ya. sangat berperan penting. Sangat Jadi berperan dua penting ini ya kan. salah satu, Apalagi oke. kalau kita bicara tadi salah satu dimensi adalah terkait dengan pengembangan kompetensi. Bener banget Pengembangan itu, Bu. kompetensi ini ada mulai dari perencanaan. Bagaimana gap kompetensinya, perencanaan, pelaksanaannya dilaksanakan atau tidak. Jangan-jangan hanya direncanakan saja. Pelaksanaannya tidak ada anggaran. Misalkan seperti itu ya. Bener. Dan yang terakhir adalah jangan lupa adalah pelaporan. Pelaporan di dalam SI ASN. Oh, sistem informasi ASN. Sistem ada informasi nih ya. ASN. Nah, ini terkait dengan pengembangan kompetensi. Mungkin tipsnya agar meningkat tadi, pelatihan itu bukan hanya pelatihan klasikal saja. Non klasikal boleh dilakukan. Pelatihan klasikal dan non klasikal ini kita harus clear dulu ya karena Ya. kita Warganet bedanya apa nih Bu? Pelatihan klasikal Kita dan kan non beranggapan klasikal kalau tuh. pelatihan itu harus duduk manis di dalam Oh, kelas oke. gitu ya. Itu ada klasikal anggarannya. namanya. Misalkan di BPSDM ada beberapa kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi gitu Iya, ya. iya, iya. Kan tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Oh. Gitu ya. Anggaran juga mungkin besar terkait Ya. dengan pelatihan tersebut. Lakukanlah pengembangan kompetensi non klasikal. Coaching, mentoring itu bagian daripada pengembangan Non-klasikal. kompetensi. Jadi ada 12 pengembangan kompetensi kalau kita lihat Perlan nomor 10 2018. Itu ada 12 pengembangan kompetensi non klasikal. Non-klasikal. Coaching, mentoring, belajar mandiri, studi banding itu juga bagian daripada pengembangan kompetensi non klasikal. Kalau hari ini termasuk non klasikal atau Oke, ini klasikal? termasuk non klasikal. Termasuk non Dan klasikal. hari ini diberikan sertifikat kan? Dapat sertifikat dan dapat narasumbernya juga orang-orang hebat. Kita beri tepuk tangan lah buat podcast Selalu Belajar. Berarti harus ikut podcast Selalu Belajar gitu ya, Iya, karena adalah non klasikal dan ini sangat penting buat rekan ASN Jakarta dan Warganet. Lalu apalagi nih Bu tipsnya Bu untuk kita bisa meningkatkan Oke, tadi indeks ini Bu? selain tadi Eh, belajar terus menerus, belajar terus menerus meningkatkan melakukan kompetensi. kompetensi. Oke. Dari pengelola kepegawaian, mungkin karena basisnya terkait dengan IPASN itu kita mengambil datanya dari SIASN yang memiliki simpeg belum terintegrasi dengan SIASN BKN, mungkin perlu diintegrasikan. Yang masih menggunakan aplikasi e-kinerja mandiri masing-masing instansi, ini segera untuk diintegrasikan atau menggunakan aplikasi e-kinerjanya BKN karena basis datanya adalah dalam SIASN. Ketika misalkan tidak terintegrasi, mungkin simpegnya lebih bagus, lebih update, tetapi secara data kepegawaian tidak ada di dalam SIASN, kami tidak bisa menarik
data tersebut. Jadi integrasikan sistem kepegawaian yang ada di instansi masing-masing dengan sistemnya SIASN. Juga terkait dengan tadi data kinerja, karena kinerja kan menjadi dua bagian penilaian dari kinerjanya itu sendiri dan bagian dari pengisian untuk dimensi kompetensi. Jadi perlu diintegrasikan. Lalu untuk itu tadi untuk pengelola kepegawaian. Lalu Iya. ASN-nya nih seperti saya nih, apa nih yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN ini, Bu? Biar Oke. tetap tinggi dan makin tinggi gitu. Biar tinggi dan makin tinggi gitu Makin kan. tinggi makin tinggi. Berarti tadi saat misalkan ASN melaksanakan tugas jabatan, Iya. berarti kan harus memenuhi ekspektasi kinerja dari pimpinan. Oke. Dia juga harus mengetahui gap kompetensi ketika melaksanakan pekerjaan tersebut, kira-kira ketidakmampuannya di mana. Bagaimana cara mengembangkan kompetensinya? Perlu pelajaran yang klasikal atau non klasikal. Misalkan sekarang, saya misalkan kekurangan kompetensi saya dalam hal A. Sekarang kan nanya Mbah Google, belajar mandiri juga bisa ya, Bapak dan Ibu ya, gitu kan, warganet ya bisa ya belajar mandiri. Nah, ketika belajar mandiri, pastikan bahwa gap kompetensi tersebut dengan atasan itu ada dialog kinerja. Lakukan dialog kinerja agar kita bisa memenuhi ekspektasi kinerja. Jangan sampai ekspektasi kinerja kita di bawah standar yang sudah ditetapkan. Tentunya ketika ekspektasi kinerjanya rendah, itu akan berdampak kepada rendahnya nilai indeks profesionalitas ASN, karena tadi kinerja dinilai menjadi 2 kali. Oh, berarti artinya kalau saya bisa menyimpulkan, artinya kita harus bisa kerjasama ya antara ASN dan juga para pengelola kepegawaian itu, Iya, gitu ya. ASN, pengelola kepegawaian dan pejabat penilai kinerja, karena yang bersangkutan juga harus memberikan feedback ketika Bapak dan Ibu mencapai ekspektasi atau tidak dari hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut. Baik, jadi artinya ini adalah sebenarnya kinerja kolosal ya terkait dengan indeks pengukuran ASN ini. Berarti kita juga harus terus update. Kita kan juga punya akun-akun tuh terkait dengan ASN. Kita juga harus update berarti ya, Bu ya. Harus terus-terus diupdate nih, dilaporkan kalau Iya, kita dilaporkan. meningkatkan kompetensi dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Nah, Jadi- Mas Ali untuk itu bisa untuk ASN-nya update sendiri di My ASN ya. Ya, MyASN Untuk- itu. ya, Nah, itu saya betul. update tuh, Bu. Bahkan banyak banget saya ikut pelatihan terkait dengan podcast Serbu Belajar sih, Bu. Saya tulis banyak tuh di situ. Tapi juga ada pelatihan-pelatihan lain, ada pelatihan kehumasan dan lain sebagainya. Iya. Saya selalu update tuh kalau dapat pelatihan gitu ya, saya langsung masukin piagamnya atau sertifikatnya, Sertifikatnya. langsung kita update di situ. Lalu ntar kan diverifikasi juga dari Betul. kepegawaian Ya, gitu ya, Bu ya. pengelola kepegawaian melakukan verifikasi. terkait- Verifikasi, baik. Seperti permintaan di awal, sepertinya banyak yang ikut lomba nih, lomba bertanya dan juga memberikan tanggapan kepada Bu Sri. Boleh ya kita bacakan ya? Siap. Bacakan 200 dan 300 tanggapan dan juga pertanyaan itu ya, boleh ya? Iya, Kita silakan, mulai ya, Mas ini Ali. dari YouTube Pemprov DKI Jakarta dan juga YouTube BPSDM DKI Jakarta. Ini tanggapan pertama dari Melia Dukcapil. Halo Melia, apa kabar? Semoga Anda hari ini sedang mengupdate data kependudukan. Ini dia Dukcapil nih, Bu. Berarti urusannya KTP dan lain KTP ya. sebagainya ya dengan catatan sipil. Izin Bu Sri Melia menyampaikan, wah menarik sekali pembahasan tentang indeks profesionalitas ASN yang baru ini. Seperti kuliah ada nilai IPK Y. Meskipun tema obrolannya sulit, tapi host dan narasumber memperbincangkannya dengan seru dan mudah dimengerti. Semoga dengan indeks ini ASN Jakarta semakin profesionalitas dan berkinerja baik. Boleh dong tepuk tangan buat saya dan Bu Sri. Ini katanya kita menjelaskannya dengan mudah dimengerti. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Berarti ya setelah ini indeks profesionalitas ASN DKI ini kayaknya akan melejit. Akan tinggi nih, Bu. Ibu harus siap-siap nih berarti Ibu ya. Baik, terima kasih Mbak Melia. Semoga Anda selalu sehat dan terus menyaksikan podcast Labu Belajar. Baik, Bu Sri, nampaknya kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Azel, warga Lobang Buaya. Halo Azel, apa kabar? Anda ini saya suka jalan-jalan nih ke Lobang Buaya nih. Kalau malam-malam banyak makanan nih, Bu, di sini, Bu. Ibu juga sering makan situ ya? Lubang buaya pernah Ya? Ya. Sering sih enggak pernah. Sering pernah ya. Ada sop buntut di situ enak banget tuh. Oh ya, Bu. Iya. boleh tuh nanti rekomendasi. Boleh ya. Tapi kita boleh baca pertanyaan dulu kali Bu ya, boleh ya. Baik, Bu Sri, Azel bertanya, apa tantangan terbesar dalam melakukan transformasi terhadap indeks profesionalitas ASN? Wah, ini pertanyaannya
sangat berat sekali nih Bu. Apa nih tantangan terbesar yang Ibu hadapi dengan tim begitu terkait dengan transformasi indeks profesionalitas ASN ini Bu? Oke. Mungkin tantangannya adalah komitmen. Komitmen ya. Komitmen ya. Hmm. Karena sebagus apapun regulasi, ketika komitmennya tidak ada, itu tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Yang pertama tadi komitmen itu terkait dengan tadi perencanaan untuk pengembangan kompetensi. Ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporannya. Kalau komitmennya tidak ada untuk melaporkan, itu tentunya nilai IP juga tidak akan meningkat gitu ya. Yang kedua adalah komitmen terkait dengan pengelolaan data kepegawaian. Mungkin itu ya, karena Oh ini masih PR ya? masih PR Masih kan, PR karena ya? belum semua instansi terintegrasi untuk sistem informasi kepegawaiannya. Begitupun terkait dengan data kinerja gitu kan. Kenapa masih sebagian instansi itu nilai IP-nya rendah? Karena mereka belum menggunakan e-kinerjanya BKN dan juga belum terintegrasi dengan sistem informasi Oh berarti ASN. bukan berarti ASN di sana tidak profesional begitu ya? Bukan berarti. Bukan Jadi berarti ya jangan sebenarnya ya? beranggapan. Mungkin ini juga buat ASN semuanya ya. Iya, Jangan iya, iya. beranggapan ketika nilai IP ASN-nya itu rendah, mereka itu tidak profesional. Karena apa? Karena saat ini tadi disampaikan bahwa baru mengukur secara kuantitatif. Jadi berdasarkan data yang dilaporkan, berdasarkan data yang ada, belum berdasarkan pada hasil asesmen. Mungkin itu. Jadi komitmen dan juga ini ya. Komitmen, kolaborasi mungkin Kolaborasi ya dan tadi ya, ya, apalagi komunikasi Ibu ada- terkait dengan pengintegrasian ASN sistem. kita kan seluruh Indonesia ada 4 juta gitu ya Bu ya. Lalu bagaimana tuh cara mengkolaborasi itu semua itu pekerjaan yang sangat kolosal ya. Kita beri tepuk tangan lah buat semua teman-teman pengelola kepegawaian Iya, ya Bu ya. pengelola kepegawaian. Pengelola kepegawaian yang membantu untuk melakukan transformasi indeks profesionalitas ASN ini. Baik Bu, kita lanjut. Ini ada dari Bumi warganet. Halo Bumi, apa kabar? Izin Bu Sri, Bumi bertanya, bagaimana penilaian indeks profesionalitas ASN berpengaruh terhadap karir dan pengembangan profesionalitas ASN? Wah ini menarik nih. Oke, berpengaruh pada karir ya. Iya, tadi apakah ya. kita ketika kita rajin gitu ya, kayak saya tadi tuh rajin update kompetensi saya, update piagam-piagam dan juga penghargaan dan juga sertifikat-sertifikat untuk saya mengikuti pelatihan. Nah itu sebenarnya ada yang ngelihat nggak Bu? Ngaruh nggak nih ke karirnya? Oke, Apa iya. jangan-jangan kita suruh update doang, taunya nggak ngaruh nih ke karir nih Bu? Ke karir. Sebenarnya ngaruh Berarti nggak kan nih? terkait dengan pengembangan kompetensi Iya. ya. Itu akan menjadi bagian penilaian terkait dengan riwayat pengembangan kompetensi, riwayat jabatan, track Oh. record, rekam jejak ya, rekam jejak. Ini sebenarnya gampang dilihat Iya. Dan ketika kita melihat indeks profesionalitas ASN dengan karir, mungkin di sini kita lihat juga bahwa prinsipnya adalah prinsip merit system dengan prinsip meritokrasi. Di situ ada kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin, integritas, moralitas dalam hal ini berkaitan dengan disiplin. Dan satu lagi adalah potensi. Ini yang belum kita lakukan untuk menilaikan potensi tadi yang dari 4 juta itu baru sekitar 170.000. Nah, pengembangannya itu nanti akan dinilai terkait dengan potensi yang bersangkutan. Ketika tadi dimensi-dimensi tersebut nilainya baik, berarti kan yang bersangkutan kalau kita kaitkan dengan manajemen talenta, Iya. berarti kan memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, kinerja. Mereka akan di kotak 9. Mereka lah yang akan bisa untuk diproyeksikan untuk karir nasional ya, ketika sudah ada di kotak jadi 9. Jadi tidak ada yang sia-sia maksud saya ketika tidak ada Bapak dan sia-sia Ibu ya. melakukan pengembangan kompetensi ya, Kompetensi. meskipun secara kasat mata tidak tahu menghitungnya seperti apa gitu kan, tetapi itu akan menjadi bagian daripada penilaian dalam pengelolaan kepegawaian. Baik, artinya ini ngaruhnya justru ke tingkat nasional rekan Senjata Warnet. Artinya pengelola kepegawaian tingkat nasional ini bisa melihat tadi manajemen talenta ya, Iya. dari para ASN-ASN yang berkinerja, berkompetensi dan juga memiliki kualifikasi serta disiplin yang sesuai dengan ketentuan begitu ya, Bu Sri ya. Artinya ini sebenarnya baik buat kita semua berarti ya. Berarti artinya ada hubungannya sama karir dong ya? Ada, Nggak boleh. pasti ada, Pasti ada hubungannya ya? dengan karir, iya. Luar biasa, kita beri tepuk tangan hari ini. Begitu mencerahkan rekan Nation Jakarta warganet. Nih selanjutnya boleh kan Ibu ya lanjut ya? Siap, siap. Siap ya. Ini dari Genta Rawamangun. Halo Genta, apa kabar? Wah ini kalau di Rawamangun juga banyak makanan Makan enak ya. Ibu. Ada sate Padang banyak Itu tuh enak bakso Bu. Malang. Bakso Malang juga ya? Caksu apa ya? Yang Omangun itu. Wah ya? iya tuh Ah. enak banget tuh. Kayaknya kita hari ini bingung nih, ntar pulangnya Iya. ke Lubang Baya apa ke Rawamangun nih. Makan siangnya nih. Baik Bu Sri, langsung aja kita bacakan dulu tanggapannya kali Bu ya. Oke. Ini dari Genta. Izin Bu Sri, Genta menyampaikan
Selalu senang kalau host podcastnya Mas Aldi, keren. Apalagi temanya tentang profesionalitas ASN. Sangat mencerahkan juga bahasan yang disampaikan oleh Ibu Sri. Sukses terus rekan-rekan ASN, luar biasa. Ini kayaknya tadi saya ngetik sih, Bu. Jangan-jangan Mas Aldi ya. Tiba-tiba saya jadi Genta gitu ya. Terima kasih Bung Genta dimanapun Anda berada. Nih apresiasi yang Anda berikan sangat berharga buat kita ya Bu Sri ya. Iya, betul. Jadi akan semakin terus meningkatkan kinerja, kompetensi, kualifikasi dan juga disiplin. Tadi 4 dimensi jangan lupa ya Genta ya. Baik Bu Sri, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara diskusi yang sangat menarik ini. Nampaknya muka Bu Sri langsung bahagia sekali ya. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Sri. Udah menjawab semua pertanyaan dari rekan ASN Jakarta dan warganet. Ini pertanyaannya sangat berarti sekali nih buat kita nih Bu tadi jawabannya. Namun sebelum mengakhiri ini Bu Sri, kiranya apa nih yang Ibu Sri bisa berikan sebagai kata penutup begitu yang memberikan semangat dan juga penuh motivasi kepada rekan ASN Jakarta dan warganet khususnya terkait profesionalitas ASN. Silakan Bu Sri. Baik, untuk warganet dan juga ASN Indonesia ya, khususnya ASN di Provinsi DKI Jakarta, mungkin saat ini kita sedang mengalami perubahan-perubahan regulasi. Tetap semangat dengan perubahan yang ada, berpikirlah positif terkait dengan perubahan tersebut sehingga kita bisa tetap meningkatkan kompetensi yang berdampak kepada profesionalitas ASN ya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Luar biasa. Baik, terima kasih Bu Sri atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan serta ilmu ya rekan ASN Jakarta dan warganet yang telah Ibu berikan. Salam sehat dan semangat selalu Bu Sri. Semangat Mas Aldi, terima kasih juga atas kesempatannya untuk berbagi ya. Sukses terus untuk podcastnya DKI. Baik, merdeka. Merdeka. Berarti harus ada sequelnya nih. Lanjut nih kayaknya nih setelah ini ya Bu ya. Lanjut, nanti kita punya SE baru terkait Oh dengan jabatan iya, nasional. siap. Baik rekan ASN Jakarta dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Sri Gantini Esos MAP. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Ikan tenggiri, ikan lohan. Cakep. Ikan paus, ikan sarden. Cakep. Itulah nama-nama ikan. Maaf. Kita ulang ya. Ikan apa saya lupa kan. Kita ulang tapi cakepnya harus lebih semangat lagi nih, boleh ya? Setuju ya? Setuju, baik. Ikan tenggiri, ikan lohan. Cakep. Ikan paus, ikan sarden. Cakep. Mari mengisi kemerdekaan dengan profesionalitas ASN. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ibu Sri, terima kasih. Wah, seru sekali. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia
mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.